Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aden Adirananda Saputra dan partner saya Lain Fuada. di sini kami dari kelompok 19 sesi Senin. Di sini kami ingin menjelaskan materi sekaligus hasil kerja kami, laporan kami yaitu terkait dengan HTML dan CSS. Lalu perusahaan atau web yang kita bangun adalah penyedia sewa kantor. Next. Latar belakang dari terbangunnya perusahaan kami, yaitu perusahaan yang bergerak di bidang properti, mempunyai keinginan untuk membuat sistem yang digunakan untuk mengenalkan serta menyewa coworking space yang dapat diakses oleh customer melalui website. Jadi manajemen perusahaan Productive Club berkeinginan untuk menampilkan tentang profil pemilik, eh, filosofi didirikannya perusahaan Productive Club, penjelasan mengenai perusahaan, produk yang ditawarkan, beserta range harganya, dan juga kontak person cara penyewaan coworking space-nya. Rumusan masalahnya adalah bagaimana cara merancang HTML atau codingan HTML itu pada penyewaan apartemen. Next. Tinjauan pustaka, HTML adalah kepanjangan dari Hypertext Markup Language. Definisi HTML adalah bahasa yang digunakan untuk menulis halaman web. Fungsi utamanya adalah memberi perintah pada browser. HTML memungkinkan seorang user untuk membuat dan menyusun bagian-bagian paragraf, heading, link atau tautan, blog code, atau halaman untuk halaman web dan aplikasi. HTML tidak punya kemampuan untuk membuat fungsionalitas yang dinamis. Sebagai gantinya, HTML memungkinkan user untuk mengorganisir dan memformat dokumen sama seperti Microsoft Word. Penanda perintah pada HTML disebut dengan tag. Tag digunakan untuk menentukan tampilan dari dokumen HTML. Tag HTML berfungsi untuk mendefinisikan bahwa isi dalam file tersebut adalah dokumen. Elemen head merupakan kepala dari dokumen HTML. Elemen head digunakan untuk menempatkan identitas file, sedangkan tag body digunakan untuk menentukan konten yang akan ditampilkan pada halaman website. Next. Tinjauan dalam menulis dokumen HTML, kita harus mengikuti standar yang sudah ditetapkan, yaitu World Wide Web Consortium, agar halaman web yang kita buat dapat ditampilkan di aplikasi web browser sesuai dengan harapan kita. Untuk itulah kita harus mengetahui bagaimana struktur dasar HTML. Yang pertama ada tag.tag yang selalu diawali dalam setiap file HTML, berfungsi untuk memberitahu akan dokumen yang akan dijalankan pada browser. Tag HTML adalah tag pembuka dan penutup dari keseluruhan sebuah dokumen HTML. Tag mempunyai berisi elemen yang tidak tampak pada browser seperti memanggil CSS, membuat judul website, membuat favicon, dan lain-lain. Tag body sebaliknya berisi elemen yang akan tampak pada browser seperti paragraf, memasukkan gambar, dan lain-lain. Visual Studio Code itu adalah teks editor ringan dan handal yang dibuat oleh Microsoft untuk sistem operasi multiplatform yang juga digunakan untuk penyajian dokumen HTML. Next. Maka pengerjaannya, perusahaan Productive Club merupakan perusahaan yang bergerak di bidang properti yang menyediakan penyewaan coworking space yang dapat diakses oleh customer melalui website. Manajemen perusahaan berkeinginan untuk menampilkan profil pemilik, filosofi didirikannya perusahaan Productive Club, penjelasan mengenai perusahaan dan produk yang ditawarkan. Untuk membuat halaman website tersebut digunakan software Visual Code Studio untuk membuat skrip bahasa pemrograman HTML. Next. Analisa outputnya, pada output script coding HTML di website perusahaan terdapat tag HTML H1, H2, H3, HN itu untuk membuat heading atau membuat judul, welcome to Productive Club. Tag P untuk membuat paragraf dalam penjelasan latar belakang dan perusahaan. Tag B itu untuk bold atau menebalkan. Tag I itu untuk italic atau garis miring. Tag HTML digunakan sebagai link, yaitu tag image search itu untuk kita bisa menampilkan gambar melalui halaman web yang kita copy linknya. Lalu ada tag href link sosial media untuk menampilkan sosial media perusahaan. Tag BR itu untuk membuat baris baru. Tag all atau ordered list itu digunakan untuk membuat list.
secara berurutan. Next. Kesimpulannya adalah yang pertama, penggunaan HTML itu untuk menyusun bagian paragraf, heading maupun link pada halaman web. Lebih spesifiknya, HTML berperan dalam membuat halaman web dan menampilkan informasi di dalam sebuah browser internet. Yang kedua, web browser tidak dapat membaca bahasa pemrograman HTML atau apapun programmer tulis dalam Visual Studio Code jika penulisan tersebut tidak diberi sebuah tag. Yang ketiga, dalam program HTML untuk website harus dimulai dengan type. Fungsinya adalah memberikan informasi kepada web browser tentang versi dokumen HTML yang bersangkutan. Next. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai modul 2 yaitu CSS, Ascending Style Sheet, di mana latar belakangnya yaitu perusahaan Productive Club merupakan perusahaan yang bergerak di bidang properti, mempunyai keinginan untuk membuat sistem yang digunakan untuk mengenal serta menyewakan coworking space yang dapat diakses oleh customer melalui website. Perusahaan Productive Club ingin agar tampilan web perusahaan dapat lebih dinamis dan menarik sehingga pengunjung web dapat nyaman menggunakan website tersebut yang berakhir pada peningkatan pemesanan kantor atau coworking space. Oleh karena itu, pada penelitian ini dilakukan percobaan cara mengubah website dengan menggunakan bantuan CSS dengan framework Tailwind untuk mengubah background, font, dan lain-lain. Rumusan masalahnya yaitu bagaimana cara mengaplikasikan CSS pada penyewaan kantor atau coworking space. Tinjauan pustaka yaitu CSS atau singkatan dari Ascending Style Sheet adalah suatu aturan untuk mengatur tampilan dari website sehingga tampilan web lebih terstruktur. CSS sendiri bukanlah bahasa pemrograman. CSS lebih seperti konfigurasi tampilan dari suatu tag pada website. CSS dapat merubah teks, warna, background, dan posisi dari suatu teks. Terdapat beberapa faktor penggunaan CSS yang dapat menjadikan hal tersebut terjadi, diantaranya adalah selektor yang ada dalam script CSS tidak pernah digunakan atau tidak perlu dipanggil, penggunaan properti atau property value yang memiliki nilai yang sama, terdapat pengulangan penulisan baik selektor, ID, dan kelas pada script CSS, sehingga ukuran file script CSS bertambah. Kelebihan dari Tailwind yaitu sebagai berikut, lebih sederhana dibandingkan framework CSS, yang kedua responsif, yang ketiga component friendly, yang keempat desain yang untuk disesuaikan. Hal tersebut warna, ukuran, border, bobot font, spacing, untillus, break point, shadow, dan masih banyak lagi. Studi kasusnya yaitu PD Productive Club mempunyai keinginan untuk membuat sistem penyewaan yang dapat diakses oleh customer melalui web dan dengan tampilan web yang menarik. Manajemen perusahaan tersebut ingin agar halaman website sudah dihias dan menggunakan Tailwind CSS. Jadi ini ada contoh dari output programnya. Selanjutnya yaitu ada analisa output, yaitu finding yang digunakan untuk memberi jarak di dalam antara elemen satu dengan yang lain. Background image digunakan untuk menampilkan latar menggunakan gambar. Yang selanjutnya font size digunakan untuk mengatur ukuran font, dan flagbox dan grid sama-sama berfungsi untuk mengatur tampilan sebuah halaman. Nanti analisa output akan dijelaskan lebih lanjut dalam video software. Kesimpulannya yang pertama, CSS dapat membuat tampilan lebih dinamis dan menarik sehingga user pengunjung dapat nyaman melihat dan berada di website kita. Yang kedua, dalam penggunaannya, selektor kelas dipanggil dalam CSS dengan menggunakan di dalam tag HTML seperti tag div, tag p, tag heading, dan tag lainnya. Lalu memberikan properti atau perubahan styling seperti apa yang akan diterapkan dan beberapa nilai perubahan tersebut terhadap sebuah HTML elemen. Yang ketiga, pada studi kasus laporan ini kami menggunakan inline CSS style yang dimana dapat kami meletakkan sintaks CSS langsung atau disisipkan pada elemen HTML. Sekian penjelasan mengenai modul untuk software, akan dilanjutkan di video selanjutnya. Sekian, terima kasih. Yaitu kita pilih new text file, kemudian langsung di save, Ctrl save. Nah, ini bisa dinamai sesuai keinginan, misalnya di sini kelompok 19.
.html. Ya. Kemudian kita tulis tanda seru. Nah, di sini bisa kita langsung double klik. Untuk titelnya bisa diganti nama perusahaan atau nama kelompok kalian. Kemudian pada body kita tulis salah satu. Ini untuk memberi judul yang di atas. Kemudian untuk keduanya yaitu latar belakang pendiri. Kemudian kita masukkan foto dengan cara img versi. Bahkan kita memasukkannya kan dalam bentuk link. Oleh karena itu di sini caranya yaitu gunakan fotonya yang sudah kita siapkan, kita seret ke sini. Nah, nanti ini linknya kita copy, kita masukkan ke sini, kemudian kita tulis alt sama dengan denominator. Kita pilih ketinggian fotonya 200, terus juga untuk height-nya juga 200. Kita tutup. Kemudian untuk foto satunya caranya juga sama. Ctrl C. Ctrl C. Setelah itu di sini kita akan membuat paragraf yang isinya deskripsi singkat mengenai pendiri juga. Nah, di sini untuk tag B itu untuk membuat tulisannya menjadi tebal. Kalau yang tag U itu untuk garis bawah. Kemudian kalau yang tag ini untuk garis miring. Sekarang kita tulis garis baru. Kemudian kita tulis H2 about productive club. Nah, kemudian kita bikin paragraf sama gambar untuk logo. Caranya juga sama, ini untuk logonya. Dan ini cara deskripsi singkat dari perusahaan. Kemudian kita bikin baris baru lagi. Setelah baris baru, kita bikin heading 2. Kita plot. Kita tulis katalog penyewaan coworking
Space. Untuk membuat katalognya, yaitu kita bisa menggunakan all, karena kan di sini juga nomor-nomoran kan, jadi itu harus menggunakan all. Kemudian kita masukkan Nadali, Jalan Legend, kemudian masukkan gambar lagi. Terus ini ada di ini untuk supaya baris-barisnya tuh kayak bersusun ke bawah seperti ini. Kemudian setelah itu kita bikin A2 untuk A3 untuk kontak us. Untuk yang dihubungi, di sini kita bikin A, kemudian H, R, E, F, kemudian masukkan link Instagramnya. Sini saya sudah menyiapkan link Instagram. Ini kita kopas, kita taruh di sini. Di situ kita ketik ALT sama kita bikin ukuran Instagramnya juga. Dan ini kita masukkan untuk logonya Instagram. Nah, setelah selesai, jangan lupa kita save untuk Ctrl S. Setelah selesai, kita dapat mengecek webnya itu melalui di sini yang telah kita simpan tadi. Kita klik, kemudian akan langsung ke browser, dan ini yang kita dapatkan. Ini untuk heading pertama, heading kedua, dan ini tadi yang ada bold tag B-nya itu akan menjadi bold, dan yang ada tag U-nya akan memberi garis bawah, dan yang ada tag I akan menjadi menjadi miring tulisannya. Dan ini seperti ini. Ini kontak us-nya bisa kalau diklik akan langsung menuju ke itu, ke Instagram yang tadi kita kaitkan. Sekian, terima kasih. Dilanjut untuk penjelasan cara mendesain web di modul 2. Sekian, terima kasih. Kita langsung saja ke bagian kita mendesain dari websitenya menggunakan framework CSS, yaitu Tailwind. Sebelum itu kita akan menambahkan file Tailwind-nya, yaitu tailwind.config.js. Lalu di dalam file HTML-nya, di atas title ini, kita tambahkan script ya, script untuk source-nya ke websitenya Tailwind. Lalu dari scriptnya ini kita bisa langsung masukin beberapa desain yang berasal dari Tailwind tersebut. Di dalam body saya pengen bahwa seluruh body atau seluruh website saya itu bisa ditampilkan dengan yang menarik ya, dengan background yang sesuai dengan yang saya inginkan, maka saya tulisnya itu di dalam body. Ya, saya ingin mungkin sebelumnya saya akan tampilkan website saya yang hanya ditampilin menggunakan codingan HTML saja. Mungkin sudah terlihat, ini adalah website yang hanya menggunakan file atau codingan dari HTML aja. Sekarang kita ingin mendesain seluruh websitenya ini dilatar belakangi dengan warna yang mungkin sesuai dengan warna logonya, yaitu sekitar warna biru. Kita ingin seluruh kontennya ini diisi dengan background berwarna biru. Maka dari itu kita tulisnya di dalam body. Ini bisa kita lakukan di sini. Kita tulis style sama dengan, terus kita tulis background. Di sini ada background image, langsung kita masuk background image karena saya ingin memasukkan background sebuah foto sebagai background di website saya. Kita tulis URL karena saya mengambilnya di internet, saya menggunakan URL dan saya copy linknya dari internet, lalu saya masukin ke dalam file codingan saya. Lalu untuk memisahkan, saya karena ini menggunakan juga pengen size property berupa background size agar ukurannya lebih rapi, ya saya menggunakan pembatas sebagai titik koma, lalu saya membuat size propertinya lagi yaitu background size. Lalu dari background size ini saya pilih cover. Nah, kalau kita save dan kita buka websitenya, dia akan
berwarna sesuai dengan gambar yang saya tampilkan ini. Nah, jadi tampilannya jadi berwarna biru seluruh kontennya. Mungkin ada beberapa yang nggak rapi, nanti kita bisa buat itu di menggunakan CSS framework atau Tailwind tersebut. Nah, kita langsung masuk lagi ke codingannya. Lalu karena sudah berhasil tadi, kita langsung aja, kita tadi ada judul yaitu Welcome to Productive Club. Kita pengen judul kita ini jauh lebih besar, ada tebelnya, terus juga jenis fontnya itu jadi lebih cantik. Maka kita bisa menambahkan itu dengan CSS, yaitu dengan kita kasih di dalam bagian H1-nya. Tapi sebelum itu mungkin kita akan buat ya div-nya dulu. Ya. Jadi kita kelompokin terlebih dahulu div-nya. Nah, div-nya ini saya pengen nantinya di dalam kontennya ini juga punya background-nya sendiri. Ya, kita kelompokkan berbeda dengan bodinya, dan nanti kontennya itu berada di background yang berbeda dengan background yang ada di kita tulis di body. Jadi, ketika nantinya pengunjung yang melihat itu lebih terfokus pada kontennya. Kita bisa letakkan ini di atas body. Nah, biar jauh lebih rapi, ini kita buat seluruhnya itu ke agak lebih ke kanan. Nah, mungkin di H1-nya kita bisa buat judulnya tadi lebih tebal, lebih besar dari yang biasanya. Mungkin sebelum itu kita buat di div-nya dulu ya, kita buat background-nya yang kita inginkan tadi, yaitu kita buat kelas. Nah, ini sintaksnya saya pakai di apa namanya? Dari TLW-nya 300. BG slide itu, BG itu adalah background yang kita inginkan, slide itu adalah apa namanya? Jenis dari background-nya nantinya, terus indeksnya itu ya ketebalan dari warnanya, karena background slide ini kita pengen background yang berupa warna. Jadi ini merupakan sintaksnya, dan pengen nantinya di dalam uh, bingkainya itu kita pengen ujungnya tuh nggak seperti bingkai yang lancip, tapi lebih ke melengkung atau lebih membulat. Jadi kita tulis rounded dan ukurannya 3XL. Dan kita biar lebih rapi, ya biar nggak menempel dengan bagian ujung-ujung dari tampilan websitenya, biar ada space, kita kasih margin dan juga padding. Mungkin sebesar 8 untuk marginnya, dan juga untuk bagian MX-nya juga 8, dan juga untuk paddingnya kita kasih 5 untuk PX dan PY-nya, atau sumbu X sama sumbu Y-nya. Yang atas kanan atau atas bawah dan kanan kiri. PX-nya kita kasih 5 dan PY-nya kita kasih 5. Kita save, ya. Lalu mungkin kita lanjut aja dulu terlebih dahulu, nanti kita bisa lihat hasilnya. Lalu di H1-nya kita pengen juga buat kelas di sini, dan buat beberapa, kita masuk beberapa CSS property-nya, yang mungkin teksnya yaitu sebesar 4XL karena kita pengen dia agak lebih besar, dan juga font bold agar biar lebih tebal, dan juga kita buat dia agak lebih kecil, text center. Lalu teks sian ini untuk warnanya, saya pengen memberikan warna dalam teksnya ya, dan saya masukin indeks 600 biar lebih tebal. Sama jenis fontnya kita mungkin menggunakan seluruh jenis font dari tulisan yang ada di web ini menggunakan font serif. Mungkin ukurannya sudah, kita juga sudah menebalkan, sudah membuat agar judulnya lebih ke tengah dan memberikan warna yang kita inginkan, dan juga jenis dari fontnya. Mungkin kita bisa save, dan mungkin kita bisa lihat terlebih dahulu di website kita. Nah, ini sudah saya reload tadi, jadi welcome to Productive Club-nya warnanya tuh warna biru atau warna slate yang ada di codingan tadi, indeksnya juga 600, warnanya lumayan tebal agar membedakan dari background apa namanya yang kita pengen tadi, yaitu background yang khusus untuk kontennya. Jadi jauh lebih cantik, jauh lebih besar, lebih tebal juga penulisannya. Dan tadi kita kasih margin dan juga padding agar ya background dari kontennya ini nggak ada space atau jarak lah antara dengan background yang jadi dasarnya. Ya, mungkin kita bisa lanjut lagi ke codingannya. Mungkin sebelum kita masuk codingannya, mungkin saya perlu jelasin tadi kan penulisan beberapa CSS property seperti background image, mungkin seperti
apa namanya seperti font serif, terus tadi ada penulisan teks 3XL, 4XL, atau mungkin tadi ada font bold, ya atau nanti kita juga bakal hadapin seperti marginnya MY, MX, PY, PX, dan beberapa sintaks yang nanti saya tulis di codingan saya, itu semua saya ambil ya beberapa ya codingannya itu dari Tailwind CSS dari websitenya. Jadi misalnya kita font family, terus kita lihat di sini ada font serif. Ya kita bisa langsung kopas ini di bagian kelas, ya terus kita tulis font serif. Maka dia nanti tampilannya akan menjadi sesuai kita inginkan tadi, yaitu welcome productive nya jauh lebih cantik tulisannya. Atau mungkin kita buat font size-nya juga teks XS, teks XL, 7XL, 4XL, 3XL, dan ini berbagai macam fontnya juga ada italic, not strip italic, dan ini semua kita tulis di bagian kelas. Nanti kalau misalkan saya buat kelas sama dengan, berarti memang penulisan atau jenis-jenis dari CSS yang kita buat di coding itu saya ambil dari sini. Mungkin nanti soalnya nggak terlalu pindah-pindah slide, jadi mungkin saya sudah jelaskan terlebih dahulu di awal. Kita sudah berhasil, itu bagian judulnya, lalu ada tadi latar belakang pendiri, kan ada 3 konten yang kita sajikan, latar belakang, lalu about productive nya, dan juga jasa yang ingin kita sediakan. Nah, subbab yang bisa kita sebut sebagai subbab misalnya, seperti latar belakang, about, sama kita menyediakan produk-produk atau jasa kita buat seperti list. Terus kita buat seperti list, kita buat subbab jadi agak lebih besar dari tulisan konten yang lainnya, tapi tidak jauh lebih besar dari judulnya, dan kita tebalin dan kita beri jenis font serif juga. Nah, yang bisa kita lakukan adalah sama kita membuat kelasnya terlebih dahulu di bagian latar belakang sini. Kita buat kelas, ya. Lalu kita buat teks, mungkin besarnya teks XL, ya. Lalu kita buat font semi bold. Ya, ini juga yang saya ambil dari website dari CSS-nya, Tailwind-nya. Lalu ada jenis font serif. Nah, untuk membuat dia agak seperti list, ya, maka sini saya perlu nambahin berupa order list. Jadi saya pengen tulisan listnya itu berupa angka 1, 2, dan 3. Jadi order list saya pengen buat. Mungkin bisa saya buat di bagian atas H3-nya ya. Ya, biar jauh lebih rapi karena kita ini listnya langsung mencakupi seluruh dari kontennya. Lalu kita buat ini biar lebih rapi aja. Jadi kita udah buat order list di sini. Lalu yang bisa kita lakukan di dalam order list ini biar lebih rapi, kita kasih padding. Paddingnya kita kasih sebesar mungkin 5, px 5. Oh, sebelumnya mohon maaf, kelas dulu. Ya. Lalu kita buat sama dengan, terus kita buat pt px 5, py 5. Sudah berhasil kita buat, ya biar ini marginnya enggak, biar rapi nanti antara list dengan nantinya backgroundnya dan background dari kontennya itu. Lalu setelah kita buat order listnya di bagian dari kontennya, dari latar belakang pendiri ini hingga seterusnya, karena ini pakai order list, berarti kita juga harus menggunakan tagline-nya ya. Nah, tagline-nya ini kita buat di yang mencakupi seluruh dari tag bagian tag ini, latar belakang pendiri dan fotonya. Ini kita agak ke kananin biar lebih rapi. Nah, berarti nanti order listnya ini akan akan disajikan dalam bentuk list. Nah, dalam bentuk listnya ini, tag listnya ini kita tambahin ya, dengan list desimal. Desimal ini untuk menampilkan list berupa angka 1, 2, dan 3 berurutan. Dan juga teksnya, karena ini istilahnya seperti subbab atau subjudulnya, maka kita kasih dia ukuran yang agak lebih besar. Kalau misalnya judul itu kan teks 4XL kalau nggak salah tadi, ya. Kalau ini jangan sama besarnya dengan judul, kita buat teks 2XL. Ya, teks 2XL, lalu kita buat tulisannya tentunya juga harus tebal, font semi bold,
dan font serif. Kita save. Ini sudah kita buat list desimalnya. Oh ya, mohon maaf, pakai C ya. List desimalnya, terus ukurannya juga sudah pengen kita jauh lebih besar. Lalu font, biar pengen lebih tebal juga bisa font semi bold, juga font serif atau jenisnya kita ganti jadi font serif. Ya, untuk gambarnya mungkin kita bisa langsung buat untuk gambarnya ini biar lebih rapi ya tampilannya. Jadi kita buat biar dia tadi kan agak atas bawah ya. Kita pengen tampilan apa namanya gambarnya itu bisa sejajar dan ada space atau marginnya. Maka dari itu kita buat dia. Kalau image ini kan kita nggak bisa masukin berupa CSS-nya ya. Jadi kita buat div-nya dulu. Lalu kita tutupi dia, selimutin dengan tag div ini. Ya. Dan karena listnya ini hanya mencakup namanya yang kita mau ya, jadi bukan fotonya juga ikut. Jadi ini linknya kita taruh di atas div. Ini kita buat sejajar aja biar nggak membingungkan. Nah, selalu kita buat dia baru kita bisa menginginkan apa yang kita mau tadi, yaitu fotonya pengen sejajar dan biar lebih rapi. Kita buat klik false 2 karena ada 2 foto yang ingin kita tampilkan. Nah, sebelumnya kita buat kelas dulu, terus kita buat klik false ya, 2, terus kita buat flex ini biar lebih ke tengah. Terus ini justify center juga buat ke tengah, ini plus grid cost 2 flex biar lebih rapi, biar dia tampilannya sejajar. Terus kita buat justify center dan juga kita kasih dia gap antar fotonya, yaitu mungkin sebesar 4. Lalu kita buat padding juga biar nggak tabrakan sama konten-konten atau tulisan-tulisan di sekitarnya, konten-konten di sekitarnya. Jadi kita buat pp 3 pd 3. Ya, mungkin kita coba dulu apakah berhasil atau tidak. Ini hasilnya tadi, kita pengen tadi latar belakangnya dengan tulisan yang agak lebih besar, lebih tebal, tapi nggak jauh lebih besar dari Welcome to Productive Club-nya. Terus gambarnya juga tadi yang pada saat di awal itu atas bawah, ini jadi lebih rapi dan jadi ke tengah juga. Mungkin sekarang kita pengen bahwa pendiri ini, isi dari kontennya ini kita buat font serif dan juga biar ujungnya itu rata kanan juga rata kiri, biar jadi dilihatnya itu jauh lebih rapi. Ya, untuk di foto juga kita pengen bawahnya juga sama, about productive club juga kita pengen biar lebih sama seperti latar belakang pendiri, dan juga gambarnya kita pengen juga dia biar lebih ke tengah dan juga ukurannya juga lebih ukurannya jadi lebih rapi dan disajikan di tengah. Ya, sama juga di konten yang di bawah ini juga sama, kita pengen buat dia justify rata kanan sama rata kiri dan juga jenis fontnya juga mengikuti dari subjudul dan juga judulnya. Nah, kita pengen dari latar belakang pendirinya, penjelasan tulisannya itu jauh lebih rapi tulisannya. Ya, kita buat dia rata kanan sama rata kiri, yaitu kelas. Kita buat dulu kelas. Lalu kita tulis teksnya itu justify. Lalu font serif. Tulisannya biar sama semua dengan subjudul sama judulnya. Cukup seperti ini aja karena konten P-nya ini berisi hanya teks. Jadi semuanya kita buat rata kanan rata kiri dan juga jenisnya font serif. Ya. Mungkin karena ini di P di sini juga kita harus tulis juga ya. Plus sama dengan text justify font serif. Jadi ini teksnya nanti akan jadi rata kanan sama rata kiri dan juga jenis fontnya jadi jauh lebih cantik yaitu menggunakan font serif. Lalu selanjutnya yang bisa kita lakuin adalah ada about productive club yaitu judul. Kita buat sama seperti latar belakang pendiri ini. Jadi kita buat dulu ya di sini tag atau tag list ya. Kita selimutin about productive-nya ya, masa H2-nya ini dengan tag list. Nah, di tag list-nya ini kita buat sama seperti yang sebelumnya, luas list desimal, terus ukurannya tadi sebesar teks 2XL, lalu fontnya itu semi bold dan jenis fontnya sama seperti font serif.
Ya, setelah ini sudah aman, kita baru buat di about productive log-nya. Kita pengen lihat teksnya itu sama juga seperti latar belakang pendiri yang sebesar teks XL, dan fontnya itu adalah font serif. Setelah ini udah aman, listnya ya di bagian judulnya kita bisa langsung ke bagian fotonya. Karena kita pengen fotonya tadi itu lebih ke tengah biar sama seperti latar belakang seperti foto pendiri. Maka karena di image kita nggak bisa masukin CSS propertinya, mungkin kita buat div-nya dulu ya dengan bantuan div. Terus kita selimutin image-nya ini dengan div ya, biar jauh lebih rapi. Kita ini image-nya kita agak kananin. Lalu kita di div ini baru kita bisa tulis kelas, terus justify center, justify center, dan juga fonts. Nah ini nanti tampilannya atau logo perusahaannya itu kita pengen dia di tengah dan lebih proporsional saja ukurannya. Jadi ini sudah aman. Lalu kita ke P-nya atau ke kelas ke teksnya langsung. Di teksnya kita buat sama saja, yaitu kelas, terus kita buat font serif dan juga teks rata kanan rata kirinya, teks justify. Bagian tulisan ini aman, lalu kita buat penyewaan di penyewaan coworking space itu kan juga termasuk subjudulnya, jadi kita buat itu sama seperti sebelumnya, yaitu di about productive code kita buat list desimal, teks 2SL, font semi bold, font serif. Nah, ini sebenarnya bisa kalian kopas saja dan mempercepat. Kalian kopas, terus kalian masukin, terus kalian selimuti H2 yang berisi penyewaan coworking space ini dengan tag list tadi. Ya, tag list kelas, lalu ini list tag listnya kita taruh di bawah dari subjudulnya ini. Nah, ya, jadi dan di H2 ini jangan lupa biar sama seperti subjudul lainnya, yaitu kita tambahin kelas, lalu kita buat dia teksnya agak lebih besar, itu teks XL, ya, fontnya font serif, dan juga ya fontnya font serif dan teksnya teks XL. Ini mungkin kita bisa cek lagi di website kita apakah berhasil atau tidak. Ya, bisa terlihat ya bahwa tadi di latar belakang pendiri kita buat seperti list desimal urutannya, dan dua about productive cloud juga sama, dan juga penyewaan coworking space-nya. Ya, tadi juga fotonya bisa ke tengah jadi terlihat jauh lebih rapi sama seperti foto latar belakang pendiri. Dan dari segi tulisan ini penulisannya juga dari jenis teksnya juga font serif sama seperti jenis tulisan dari subjudulnya dan juga judulnya. Dan dia rata kanan rata kiri juga kita bisa lihat di bagian kiri dan kanan, dan bagian about productive copy juga kita sudah ubah seperti yang sudah seperti tadi, yaitu kita ubah productive copy-nya rata kanan dan juga rata kiri juga ya. Jadi sisa mungkin di dalam tadi bagian penyewaan coworking space juga sama, cuma kita pengen diubah sedikit di bagian penyewaan coworking space-nya ini dan isi dan kontennya. Nah, kita pengen buat list juga seperti di penyewaan kita kan ada 3 penyediaan, yaitu di Jalan Maijen Sungkono, terus di daerah Dapat Insinyur Haji Soekarno, sama daerah Jalan Tunjungan. Nah, kita pengen itu buat list, tapi listnya itu berada di dalam list tadi yang about penyewaan coworking space-nya, ya biar lebih rapi. Kita pengen listnya itu ada di dalam list dari penyewaan coworking space-nya, lalu kita pengen buat listnya itu bukan berupa angka, karena angka sudah digunakan di list sebelumnya, maka kita pengen dia buat seperti titik, atau bisa mungkin disebut sebagai unordered list, jadi kita buat titik bukan angka. Ya, caranya yaitu di listnya ini kita bisa langsung polis kelasnya. Jadi kelas, terus listnya yang titik itu berupa list, dan list pengen di dalam sebuah list, ya kita buat list inside, dan jenis fontnya juga sama, kita buat font serif, dan juga fontnya juga buat semi bold biar lebih rapi. Dan kita pengen ada space antara judul dari Jalan Maijen Sungkono ini dengan judul dari judulnya itu, yaitu penyewaan coworking space, kita kasih dia padding yaitu PT dengan 2. Mungkin
kita tulis terlebih dahulu ya sampai setiap subjudulnya, yaitu di Jalan Dr. Insinyur Haji Soekarno juga sama kita buat itu, bisa kita copy saja bagian ini, kita copy paste terus kita masukin ke dalam tag list yang ada di Jalan Dr. Insinyur Haji Soekarno juga sama. Lalu di bagian kita buat juga di bagian Jalan Tunjungan Monumen. Setelah kita sudah berhasil buat, maka di co-working space-nya ini juga kita pengen buat dia teksnya itu juga menggunakan teks font serif dan juga rata kanan dan juga rata kiri, ya biar sama seperti teks-teks sebelumnya. Jadi kita langsung buat aja di tag ini, kita buat class bersama dengan font serif dan juga teks justify. Ini bisa kita langsung copy saja ke setiap, karena kita pengen terapin itu ke setiap listnya. Ya, ini yang lagi satu biayanya. Sudah 1, 2, 3, 4. Sudah keempat-empatnya dari Jalan Maijen Sungkono ini akan menyediakan penjelasan seperti harga-harganya, ya, kelas-kelasnya, maka kita buat di sama semua font serif text justify. Lalu di bagian Dr. Isunya Haji Soekarno kan juga sama, menyajikan beberapa harga, kita buat juga sama tagnya, yaitu kita buat dia font serif dan juga rata kanan dan juga rata kiri. Jadi setelah sudah kita buat kelasnya ini font serif text justify, lalu di bagian tunjungan mallnya mungkin kita sekalian aja kita buat juga dia sama semuanya. Mungkin kita bisa cek dari setiap list ini sudah kita tambahin list this, insert, dan font size bold, ini juga sama, ini juga sama. Jadi kita bisa cek terlebih dahulu di website apakah berhasil. Kita set terlebih dahulu lalu kita buka ke website-nya. Sudah sesuai dengan yang kita inginkan tadi di bagian co-working space-nya, di Jalan Maijen Sungkono kita ingin membuat list-nya, tapi bukan list desimal atau list yang terurut 1, 2, 3, enggak, tapi kita pengen dia buat list yang titik aja, yang enggak terurut, yaitu kita buat titik di sini dan aman. Jadi muncul perubahannya jadi jauh lebih rapi, dan kita buat space antara subjudulnya dengan judul Jalan Maijen Sungkono ini, ya, terus kita juga buat tulisan dari list harganya ini juga sama, font serif dan juga rata kanan dan juga rata kiri. Di bagian Jalan Dr. Insinyur Haji Soekarno juga sama, ya, dan harga-harga ditampilin tulisan-tulisannya juga sama, font serif dan rata kanan rata kiri. Jalan Tunjungan Mall, foto dan juga co-working flexi desk, tulisan ini semua juga pakai font serif dan text justify. Sisa kontak us dan Instagram ini mungkin kita bisa tampilin juga dalam bentuk yang lebih cantik. Nah, kita langsung ke codingannya. Nah, itu saudara semua sudah aman di bagian penyewaan co-working space-nya, maka kita bisa langsung ubah ke kontak us-nya. Nah, di bagian kontak us-nya ini kita buat di bagian H3-nya aja, yaitu kelas. Lalu kita buat tentunya juga font serif, karena dia suka teks, jadi kita buat sama aja font serif. Dan juga teksnya kita ukurannya mungkin sebesar teks XL ya. Ya, mungkin kita coba dulu teks XL, dan juga fontnya font semi bold, dan kita kasih margin, karena margin padding, mohon maaf, kita kasih padding sebesar 4 ya, untuk biar lebih rapi dan tidak bertabrakan. Nah, mungkin kita bisa langsung aja. Nah, tadi kan tulisannya tuh agak kurang rapi ya, kontak us dan Instagram itu kayak nggak ada space-nya, marginnya, dan juga kita pengen Instagram ini juga disajikan dengan sebuah foto. Tadi itu kan masih tulisan sebuah Instagram. Biasanya kalau di website-website yang ada di kita temui itu biasanya kontak itu bisa disajikan dalam bentuk foto. Nah, di sini kita pengen ngasih foto berupa Instagramnya, jadi orang kalau ngupload itu bisa langsung ke Instagram pendirinya, ya, kedua pendirinya. Jadi kita tampilin dua foto. Jadi mungkin bisa langsung aja saya save, saya copy paste fotonya, ya. Nah, ini saya udah copy paste, kita pakai tag A karena kita pengen buat dia short, jadi orang kalau ngeklik itu bisa langsung ke linknya. Jadi link yang kita tampilkan ini adalah link yang nantinya kalau kita klik bagian Instagram itu bisa langsung ke link yang saya blog ini. Jadi dan
tampilannya bukan berupa teks, biasanya kan tag A, terus kita buat teks di sana, nanti yang ditampilkan teks. Tapi kita pengen sebuah gambar, yaitu gambar Instagramnya. Ya, jadi di dalam image saya masukkan bagian source-nya, yaitu HTTPS ini link untuk menampilkan gambar dari Instagramnya. Nah, ada alt di sini, alternatif. Jadi kalau misalnya link yang saya hapus ini atau ada yang kurang atau mungkin apa namanya tidak bisa diakses, dia itu fotonya ini bisa foto yang nanti yang muncul itu bisa berupa tulisan Instagram. Orang-orang itu tahu bahwa gambar yang tidak bisa ditampilkan ini merupakan gambar dari Instagram karena ada penjelasannya bahwa ini ada penjelasan alternatifnya di sana bahwa itu adalah Instagram. Ya, mungkin sudah kita sajikan, maka kita pengen bahwa nantinya ini juga akan muncul berupa gambar. Mungkin kita bisa langsung cek terlebih dahulu. Jadi kita cek terlebih dahulu, nanti kita cek di website kita. Nah, jadi nanti kalau kita klik ini udah kursornya saya berubah ya. Jadi kalau kita klik ini bisa langsung ke link Instagram dari foto pendirinya. Ya, jadi bisa langsung pengguna atau yang pengunjung web ini bisa langsung mengkontak pendirinya kalau memang berminat untuk menjadi pelanggan dari Productive Cloud-nya. Ya, tapi ini tampilannya agak kurang rapi karena dia atas bawah, kita pengen dia agak lebih rapi, mungkin biar sama seperti foto dari pendirinya ya. Cuman kita nggak ke tengah, mungkin cuma di samping aja. Yang kita bisa masuk ke codingannya. Dengan keinginan kita tadi, maka kita mungkin bisa buat dia dalam bentuk div. Kita bisa langsung dia ke div dulu. Ini div tag-nya, lalu kita selimutin dia dengan div. Nah, di bagian di sini agar lebih rapi. Di bagian div di sini kita buat yang kita inginkan tadi, yaitu biar lebih kayak foto dari Instagram, kedua foto Instagramnya itu lebih sejajar dan ada kayak apa namanya space-nya terpisah, nggak nempel seperti itu. Ini kita bisa buat ini mungkin agak berbeda dari foto tadi, yaitu kita buat grid calls juga karena ada dua foto, kita buat kolomnya itu 2 dan flex gapnya antar foto antar Instagramnya itu ada gapnya yaitu sebesar 3. Mungkin ya itu aja mungkin ya, grid calls 2 kolom sama flex dan gap 3. Ya, save dan kita langsung ke webnya. Nah, kita reload dan berhasil ya, terlihat bahwa Instagram itu jauh lebih rapi tampilannya dan juga kontak asnya juga berubah jadi font serif ya. Jadi dan ini juga kursornya berubah menandakan bahwa kalau nanti kita klik ini bisa langsung ke link Instagramnya. Kalau kita terhubung dengan internet ya. Jadi ini tampilan kita, website kita jadi jauh lebih menarik ya. Dari awal tadi kita buat background ya dan mengganti teksnya dan lain sebagainya agar terlihat lebih cantik. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Mungkin yang bisa saya tambahkan sedikit tadi, mungkin saya bisa menunjukkan kembali lagi font-font yang saya ambil tadi, mungkin seperti tadi font style-nya, font family-nya saya buat font serif, lalu font size tadi ada teks XL, teks 2XL saya ambil di sini, lalu penulisannya, lalu juga ada teks color tadi, ya teks slate, ya saya buat judul dari apa namanya welcome product to productive club, ya saya juga lihat di sini saya memilih warnanya juga dari sini, ini ada contoh-contohnya juga warnanya. Lalu ada juga background color, saya membuat background untuk kontennya tadi juga ambil dari sini, background slate, ya. Lalu juga ya berbagai juga apa namanya framework juga ada di sini yang bisa kalian gunakan, yang bisa mungkin kalian perlukan, ya, untuk nanti bisa diaplikasikan ke web kalian. Sekian penjelasan dari kami. Bila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.